Seorang siswa SD berusia 9 tahun sedang terburu-buru pergi ke sekolah. Tiba-tiba dia berhenti melangkah. Mengenali pria parubaya di depan mata. Adalah suaminya di kehidupan sebelumnya. Namun pria itu hanya berlalu dengan cepat. Tidak ada tanda-tanda mengenal dirinya di matanya. Jadi setelah pulang sekolah, gadis kecil ini membuat keputusan yang mengejutkan. Dia pergi ke rumah pria itu. Aku sudah kembali. Kamu masuk ke rumah yang salah. Aku tidak salah masuk. Ini rumahku. Apa? Gadis itu langsung memberitahu Keiichi. Namaku Takai, istri Keiichi, ibu Mai. Keiichi tidak bisa menahan tawa saat mendengarnya. Namun belum sempat dia merespons. Takai sudah berjalan sendiri ke atas. Ketika dia muncul di depan Mai, reaksi pertama Mai adalah terkejut dan waspada. Mengapa gadis kecil asing ini muncul di kamarnya? Takai melihat Mai. Suaranya mengandung rasa hikmat khas seorang ibu. Mengeluh bahwa dia sudah tumbuh besar. Mai semakin bingung. Saat itu Keiichi juga mendekat. Mai meminta bantuan kepada ayahnya. Tidak mengerti mengapa anak ini berani masuk ke rumah mereka. Tepat saat itu, Gui menemukan foto anumertanya sendiri. Dia mengernyitkan dahi. Mengeluh dengan nada bicara yang mengkritik khas Takai. Mengapa memilih foto ini sebagai foto untuk pemakaman? Seharusnya ada foto yang lebih baik. Ketelitian terhadap detail ini, pola nada yang familiar ini, membuat jantung Keiichi berdebar kencang. Karena ini sangat mirip dengan Takai. Bahkan cara mereka berbicara pun sama persis. Takai melihat foto untuk pemakamannya. Ekspresinya menjadi rumit. Dengan semacam ketenangan yang transenden mengeluh bahwa dia benar-benar sudah mati. Menghadapi situasi yang surreal ini, Takai mulai menjelaskan latar belakangnya. Dia menyatakan bahwa pada ulang tahunnya yang berikutnya dia akan berusia 10 tahun. Dan dirinya meninggal 10 tahun yang lalu. Melalui perhitungan matematika sederhana, dia menarik kesimpulan bahwa setelah meninggal 10 tahun yang lalu, dia terlahir kembali. Takai menjelaskan bahwa hari ini dia tiba-tiba mendapatkan kembali ingatan dari kehidupan sebelumnya. Menyadari bahwa dirinya adalah Nishima Takai, Mai bereaksi dengan kuat setelah mendengar kata-kata ini. Dia menyarankan ayahnya untuk menelepon orang tua anak ini. Dia jelas berpikir bahwa gadis kecil ini memiliki masalah mental atau diprovokasi oleh seseorang. Namun, hati Keiichi mulai goyah. Kata-kata, ekspresi, dan pola perilaku gadis ini, bahkan tingkat pemahaman tentang detail keluarga, semuanya mengingatkannya pada Takai 10 tahun yang lalu. Keiichi dengan hati-hati bertanya tentang identitas gadis itu sekarang. Takai menjawab bahwa dia sekarang bernama Shiraishi Marika. Dia adalah siswa kelas 4 di sekolah dasar Sakurano. Dia tinggal di keluarga lain. Saat itu, Takai memperhatikan kotak bento di meja makan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Suara tiba-tiba berubah menjadi mode ibu rumah tangga yang khawatir tentang nutrisi keluarga. Mempertanyakan kepada ayah dan putrinya setelah kematiannya. Sebenarnya menjalani kehidupan makan seperti apa? Gadis itu mulai memarahi mereka seperti Takai yang sebenarnya. Menekankan bahwa nutrisi memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah memiliki rasa hikmat. Makanan harus disajikan dengan baik di piring untuk dinikmati. Dia berbicara sambil dengan terampil. Mengambil peralatan makan yang paling dicintai Takai semasa hidupnya. Detail ini membuat Keiichi dan Mai terkejut. Set peralatan makan itu adalah favorit Takai. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang asing tahu? Saat itu, siaran komunitas lagu malam yang familiar terdengar dari luar jendela. Takai menyadari bahwa hari semakin larut. Dia dengan tergesa-gesa mengambil tasnya dan pulang. Sebelum berpisah, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat Keiichi sekali lagi. Suaranya mengandung sedikit ejekan dan rasa enggan. Mengeluh 10 tahun telah berlalu. Dia menua terlalu cepat sehingga hampir tidak dikenali olehnya. Detik berikutnya, pintu ditutup perlahan. Di dalam rumah kembali menjadi sunyi seperti kematian. Ayah dan putrinya berdiri di tempat itu tanpa berbicara lama. Dalam pikiran Keiichi, masih terngiang ekspresi dan nada suara gadis itu. Detail-detail yang familiar itu membuatnya merinding. Mai dengan dingin mengingatkan ayahnya. Tidak seharusnya sembarangan membiarkan gadis asing masuk ke rumah. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan naik ke atas. Hanya meninggalkan Keiichi berdiri sendirian di ruang tamu. Dia mengangkat tangan dan menyentuh wajahnya. Wajahnya penuh dengan ejekan diri dan kesepian. Hanya dalam 10 tahun. Apakah benar ini membuatnya menjadi begitu tua? Pada sore hari berikutnya setelah pulang sekolah, Takai sekali lagi datang ke rumah kehidupannya yang lalu. Di dalam rumah tidak ada seorang pun. Dia berjongkok di depan pintu. Dengan terampil, dia mengambil kunci cadangan dari bawah pot bunga. Seolah-olah kebiasaan ini tidak pernah hilang dari ingatan. Dia membuka pintu kamar, mengeluarkan uang simpanan rahasianya yang dia sembunyikan. Kemudian dia mengambil album foto dari laci ruang tamu. Dia membolak-baliknya dengan tenang. Dalam album itu, foto-foto mencatatkan keluarga bertiga yang pernah bahagia. Suami, putri, masih ada diri saya yang telah tiada. Kucing kasar,
Namun ketika dia membalik ke halaman terakhir, tangan dia terhenti. Halaman kosong album itu dingin terlihat di depan mata. Sejak dia pergi, tidak ada lagi foto baru di sini. Rumah yang pernah dipenuhi tawa itu, seolah-olah pada saat dia meninggal, waktu juga terhenti bersamanya. Takai memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Setelah menyelesaikan pekerjaan sehari, Keiichi menerima telepon dari orang asing. Pihak di seberang menggunakan nada yang akrab mengaku sebagai istrinya, memintanya untuk bertemu di tempat biasa. Saat telepon terputus, dia tertegun di tempatnya, hatinya penuh dengan kebingungan. Keiichi duduk di bus pulang. Pikirannya tanpa sadar melayang kembali ke tahun-tahun yang lalu. Saat itu dia berkencan dengan Takai. Setiap kali mereka berjanji untuk bertemu, dia selalu terlambat karena pekerjaan atau urusan sepele. Saat dia terjebak dalam kenangan, bus melewati sudut jalan yang sudah dikenalnya. Pemandangan di luar jendela membuatnya terkejut. Gadis itu ternyata menunggunya di tempat biasa. Dia bahkan membuat ekspresi dan gerakan yang persis sama dengan istrinya. Setelah Keiichi turun dari bus, Takai membawanya ke mall. Dia membeli sebuah ponsel dengan uang simpanan rahasianya. Saya punya sebuah ponsel. Tapi itu adalah ponsel anak-anak. Hanya bisa menelepon nomor yang didaftarkan oleh orang tua saya. Saya tidak bisa meminta mereka untuk mendaftarkan nomor telepon pria Parubaya. Siapa pria Parubaya itu? Itu adalah kamu. Saya memiliki kehidupan sekolah dan keluarga saya. Jika saya tidak bisa menghubungi kamu, itu akan sangat mengganggu, kamu tahu. Saya berhasil mendaftar Line, bagaimana cara mengirim pesan kepadamu? Kamu hanya perlu memindai kode batang ini. Baiklah, sekarang kita sudah berteman, kan? Tunggu, tidak, itu bukan maksudku. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku akan terlambat, aku harus pergi. Melihat waktu sudah larut, Takai buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Dia bilang akan menghubunginya lagi setelah pulang. Keiichi berdiri di tempat, melihat sosok kecilnya menghilang di sudut jalan. Hatiku terasa seperti tertekan oleh batu. Keesokan paginya, ponsel berbunyi terus-menerus. Selamat pagi. Hari ini juga harus bekerja keras, ya. Mai menemui sahabatnya untuk curhat. Sahabatnya berpendapat, seorang siswa SD pasti melakukan ini atas perintah orang tua. Ini adalah penipuan yang sangat besar. Saat itu, Takai datang menghampiri. Takai memesan kopi hitam seperti orang dewasa yang matang. Duduk di depan Mai dan mulai menanyakan keadaan hidupnya. Setelah mengetahui bahwa dia saat ini menganggur, dia juga dengan peduli menanyakan tentang pacarnya. Ketika Mai menyatakan bahwa masalah pribadi ini tidak ada hubungannya dengan Takai, Takai dengan bangga membagikan pengalaman masa mudanya, mencari pasangan dengan aktif. Nada yang sedikit mengolok-olok ini dan cara perhatian terhadap putrinya, membuat Mai mulai goyah di dalam hatinya. Dalam masyarakat Jepang, upacara kedewasaan di usia 20 tahun adalah titik penting dalam hidup. Ketidakhadiran ibu pada masa krusial ini, menyebabkan trauma psikologis yang besar bagi Mai. Perhatian Takai justru menyentuh titik paling sensitif di dalam hatinya. Takai dengan lembut menyatakan betapa senangnya melihat Mai hidup dengan sehat. Di matanya bersinar cahaya kasih sayang khas seorang ibu. Namun kalimat ini benar-benar membakar kemarahan Mai di dalam hatinya. Dia menyatakan sudah cukup. Ada beberapa hal yang sama sekali tidak boleh dilakukan. Suara Mai mulai bergetar. Dia hampir berteriak meminta Takai untuk tidak pernah muncul lagi. Takai menatap Keiichi dengan tenang. Tatapan matanya menunjukkan sedikit rasa kasihan dan sakit hati. Dia bertanya padanya tentang 10 tahun dia pergi. Apakah dia seperti ini setiap hari? Hidup seperti mayat hidup. Keiichi tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Kenapa kamu terus menunduk? Tidak ada makanan enak di bawah. Angkat kepalamu. Malam itu, layar ponsel menyala. Takai mengirim pesan singkat, selamat malam. Dia menatap tulisan yang familiar namun asing itu. Jari-jarinya ragu-ragu mengetik kalimat balasan di keyboard. Namun, tepat saat akan menekan kirim, sebuah perasaan aneh muncul di dalam hati. Akhirnya Keiichi diam-diam menekan hapus, membalikkan ponsel dan meletakkannya di meja. Keesokan paginya, Takai kembali datang ke rumah Keiichi. Tunggu, kamu tidak bisa masuk. Aku tahu kamu merindukanku. Tunggu sebentar, ada tamu yang akan datang. Siapa? Teman-teman istriku datang setiap tahun. Jadi aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu, oh ya. Apakah kamu sudah siap? Siap? Setiap hari. Jangan bilang padaku kau tidak menyiapkan apa-apa. Apa? Tapi Takai tidak menghiraukannya. Sebaliknya, dia mulai merapikan rumah. Seolah-olah sang nyonya rumah tidak pernah pergi. Tak lama kemudian, Mai melihat pemandangan di dapur. Emosinya benar-benar hancur. Dia mempertanyakan ayahnya.
Apakah dia benar-benar percaya bahwa ibu telah kembali? Air mata mengalir deras. Sudah 10 tahun. Dia bertanya berapa lama mereka berdua akan tetap di tempat ini. Pertemuan teman-teman lama di malam hari berlangsung sesuai rencana. Ruangan dipenuhi dengan tawa dan canda. Mereka mengenang berbagai kenangan lucu tentang Takai. Ada yang mengatakan bahwa dia pernah saat bermain ski, mengangkat mobil yang terjebak di salju dengan tangan kosong. Seseorang dengan nakal mengungkapkan rahasia ketakutannya terhadap hantu. Ketika pesta mendekati akhir, semua orang menatap Keiichi, menunggu ucapannya. Keiichi perlahan berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Suaranya bergetar sedikit. Dia berterima kasih kepada semua orang yang telah berkumpul setiap tahun selama 10 tahun ini. Mari kita kenang Takai bersama-sama. Kemudian dia berhenti sejenak. Pandangannya berkeliling di rumah yang menyimpan banyak kenangan ini. Akhirnya dia mengungkapkan keputusan itu. Ini akan menjadi pertemuan terakhir. Dia berencana untuk menjual rumah ini. Bagi dia dan Mai, tempat ini sudah terlalu besar dan terlalu berat. Udara terasa hening sejenak. Teman-teman tampak dengan ekspresi yang rumit. Akhirnya ada yang menjawab dengan suara pelan. Ini adalah keputusan yang positif. Keiichi mengangguk dengan tatapan yang penuh kelegaan. Seolah-olah akhirnya melepaskan beban yang telah mengganggu hatinya selama bertahun-tahun. Suara biji kopi yang digiling terdengar di dapur larut malam. Aroma pahit yang lembut menyebar di udara. Takai bertanya dengan lembut kepada Mai apakah dia sudah pulang. Keiichi berdiri di samping dengan ekspresi yang rumit. Apakah kamu akan pindah dari rumah ini setiap hari? Saya sudah memikirkan hal ini. Kita seharusnya melakukan ini. Ini juga merupakan hal baik bagi Mai. Setiap hari, saya rasa kita juga harus menatap perasaan kita. Lalu hidup dengan baik. Dia berkata pelan-pelan bahwa dia selalu memikirkan apakah harus meninggalkan rumah ini. Selama 10 tahun, dia tidak bisa merapikan barang-barang milik Takai. Bahkan detail rumah yang dia pilih dengan hati-hati semasa hidupnya pun tidak pernah disentuh. Dia teringat pada M. Rumah tua ini awalnya sangat reot, diperbarui sepenuhnya oleh Takai. Mengganti ubin dapur dan lampu di pintu masuk. Semua diganti dengan gaya yang dia sukai. Dia pernah berkata kepada Keiichi, setidaknya harus belajar membuat secangkir kopi yang baik. Setelah itu, Keiichi mulai belajar. Dari gram bubuk kopi hingga suhu dan kelembapan air. Semua dicatat dengan rinci. Bahkan membuat grafik. Dia mengakui bahwa selama bertahun-tahun ini, dia hanya bertahan hidup dengan susah payah. Tanpa mimpi, tanpa harapan, tanpa kehidupan yang kedua. Bagi dia, 10 tahun setelah Takai meninggal, hanya sisa hidup yang panjang. Dia memohon kepada gadis itu, jangan lagi mengganggu ketenangan yang rapuh ini. Takai mendengarkan dengan tenang, ekspresinya rumit. Dia mengingatkan Keiichi, menatap lama pada hal-hal yang hilang, hanya akan membuat seseorang terjebak di masa lalu. Sisa hidup yang terlalu panjang, tidak seharusnya disia-siakan begitu saja. Udara terjebak dalam keheningan. Akhirnya Keiichi meminta dia pergi dengan suara pelan. Takai mengangguk, berbalik dan menghilang dalam kegelapan malam. Saat pintu tertutup, di dalam rumah hanya tersisa dia seorang. Sosoknya terlihat sangat kesepian. Keesokan harinya, Keiichi tiba-tiba menerima paket saat istirahat siang. Pengirimnya tercantum nama Takai. Saat dia membuka paket, dia menemukan itu adalah sekotak bento. Dia mencicipi bakso di dalamnya. Rasa pedas langsung memenuhi mulutnya. Rasa dan cara memasak yang familiar. Sama persis dengan Takai 10 tahun yang lalu. Keiichi mulai bergumam, mengingat betapa malunya dia saat terkena cabai pada waktu itu. Masih ada senyum nakal Takai. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ini mirip dengan lelucon yang dibuat Takai 10 tahun yang lalu. Semua potongan ingatan mulai menyusun kembali di dalam pikirannya. Setiap ekspresi Takai, setiap kata, setiap gerakan kecilnya. Semuanya membuktikan kemungkinan yang luar biasa kepadanya. Gadis itu adalah reinkarnasi dari istrinya, Takai. Sementara Mai juga menerima sebuah paket. Di dalamnya ada sebuah kue ulang tahun. Di atasnya bahkan dipenuhi dengan angka setelah dia berusia 10 tahun. Setiap angka mewakili ulang tahun yang dia lewatkan setelah ibunya meninggal. Saat itu dia tertegun. Sejak ibunya pergi, ini adalah pertama kalinya dia menerima kue ulang tahun lagi. Air mata berputar di pelupuk matanya. Mai akhirnya percaya, kehangatan yang familiar itu benar-benar kembali. Ibu benar-benar kembali. Dia berlari dengan bersemangat ke sekolah. Melihat Takai sedang bersiap memanggilnya. Tapi ayah di samping sudah lebih dulu memanggil nama ibu. Benar. Apakah itu kamu, Takai? Peron di stasiun Kitahausaka. Itu adalah tempat kamu melamarku. Tanggal pernikahan kita adalah tanggal 20 Maret. Kami hanya bisa memesan hari sial itu.
Jadi kami terus berdebat hingga pagi. Kamu bilang tidak apa-apa, karena selama ada kamu, setiap hari adalah hari keberuntungan. Hadiah pertama yang kamu berikan padaku adalah tatakan gelas berbentuk tomat. Kamu sangat marah, mengira itu adalah hadiah dari perusahaan. Hadiah terakhir yang kamu berikan padaku adalah pengupas sayur tingkat profesional. Kamu sangat marah, bilang bahwa kamu lebih mengerti peralatan dapur profesional daripada aku. Tapi kamu tetap menggunakannya. Liburan keluarga terakhir kita adalah pergi ke akuarium. Kamu kehilangan ponsel dan tersesat. Mai dan aku sangat marah. Karena kami tidak melihat pertunjukan paus pembunuh. Makanan malam yang kamu buat untukku pertama kali membuatku langsung terjaga. Dampaknya sangat besar. Bakso habanero. Keiichi melangkah cepat ke depan. Dia memeluk Takai dengan penuh emosi. Teman-teman sekelas melihat dan segera menarik alarm. Guru segera datang. Takai melihat situasi dan menarik Keiichi serta Mai untuk melarikan diri dengan cepat. Kembali ke rumah, Takai dengan marah mempertanyakan Keiichi. Kamu sudah bilang, kan, tanpa aku, hidupmu hanya menjadi kenangan. Jangan bodoh. Apa kamu tidak peduli pada Mai? Jangan gunakan pemikiran itu untuk menjatuhkan kehidupan Mai. Inilah dia. Ya, inilah dia. Apa, aku ingin kamu marah padaku? Apa, aku selalu ingin kamu memarahiku? Namun, ada kilau yang lama hilang di mata Keiichi. Dia berkata sambil tersenyum tipis. Perasaan dimarahi olehnya adalah sesuatu yang dia rindukan siang dan malam. Dia selalu mendambakan untuk mendengar omelannya lagi. Menginginkan suhu kehidupan seperti ini. Takai tertegun sejenak, lalu menghela napas. Biarkan dia tidak melakukan itu lagi. Dia menekankan bahwa kehadirannya hanyalah sebuah keajaiban. Dia berharap meskipun dia tidak ada, Keiichi juga harus menunjukkan sikap untuk terus maju. Sisa hidup tidak seharusnya dihabiskan dengan sia-sia, melainkan harus dijalani dengan baik. Jika tidak, bagaimana dia bisa tenang menjadi seorang siswa SD biasa? Mai melihat perselisihan antara ayah dan ibunya. Suaranya tercekat saat membujuk Takai untuk tidak lagi menyalahkan ayah. Dia berkata pelan bahwa ayah hanya terlalu mencintai ibu. Bahkan sekarang dia masih mencintainya. Setelah mendengar itu, Takai akhirnya meneteskan air mata. Dia meminta maaf karena tidak bisa menemani Mai merayakan ulang tahun yang ke-20. Mai juga menangis tetapi menunjukkan senyuman. Dia memberitahu ibunya, meskipun ibu telah menjadi siswa SD, namun di hatinya, ibu tetaplah ibu yang sama. Ibu, selamat datang di rumah. Keiichi melihat kedua wanita itu dengan mata yang berkaca-kaca. Sambil tersenyum, ia bercanda bahwa dirinya sudah tua terlalu cepat. Namun Takai tertawa dan mengatakan bahwa dia tua dengan cara yang menggemaskan. Kemudian Keiichi mengantar Takai pulang dengan sepeda. Di jalan, mereka dihentikan oleh polisi. Tuan, Anda membawa anak sebesar ini sudah kelebihan muatan. Sebenarnya, kami adalah, suami istri. Keiichi menjawab dengan senyuman bahwa mereka adalah suami istri. Membingungkan orang lain. Keesokan paginya, Takai memberikan Keiichi bekal yang dibuatnya sendiri. Mendorongnya untuk bekerja dengan baik. Meskipun dia sudah menjadi siswa SD. Namun keduanya tahu, mereka pernah menjadi keluarga terpenting satu sama lain. Sebelum pergi, Keiichi dengan senyum mengusulkan. Ketika Takai berusia 18 tahun, mereka menikah lagi. Membuat mereka menjadi satu keluarga lagi. Apa, mari kita menjadi keluarga lagi. Baiklah, saya pergi bekerja ya. Tunggu, Keiichi. Saya sekarang adalah seorang siswa SD, kamu tahu kan? Dia sedang bersama seorang siswa SD melamar, dan momen ini ternyata ditemukan oleh adik ipar.